Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masya Allah, selamat pagi teman-teman. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari ke-6 kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan. Hal itu wajib kita syukuri teman-teman. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik wajib kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita selalu bahagia, selalu tersenyum, selalu berpikir positif terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah teman-teman, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in, dan alhamdulillah sampai kepada kita selaku umatnya, yang semoga Allah istiqomahkan kita dalam memegang teguh kebaikan, memegang teguh keistiqomahan sampai yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak kepada sebuah hadis, ridallahu fi ridul walidain wa sakhatullahu fi sakhatul walidain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang disanadkan oleh Abdullah bin Amr, ya teman-teman. Hadis ini sudah tidak asing buat kita, sudah sering kita hafalkan, bahwa yang artinya keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Baik teman-teman, sesuai dengan hadis tadi, ketika kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mendapatkan dulu ridho dari kedua orang tua kita. Dan begitupun ketika kita ingin murka dari Allah, berarti mudah sekali mendapatkannya, yaitu dengan murkanya orang tua kita. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang bahwa kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Seperti dalam Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23 sampai 24, yang artinya, dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Nah, kita bisa menarik kesimpulan atau mengambil poin dari ayat tadi, bahwa di sini ada adab-adab kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, kita tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua kita. Contoh, kita disuruh beli sesuatu nih sama mama kita. Kita bilangnya, mama males. Contoh lagi, Dek, ayo belajar.
ah mama mah nanti lagi, ah papa mah, dan lainnya ya teman-teman. Kita tidak boleh berkata ya, apalagi dengan reng-rengannya gitu, alasan-alasan lainnya. Dan yang kedua, janganlah engkau membentak keduanya. Nah, kita harus berperilaku lemah lembut, harus berkata yang baik, tidak boleh membentak kedua orang tua kita, tidak boleh sekali-kali meninggikan suara kita kepada mereka. Apalagi sampai kita marah-marah terhadap mereka, teman-teman. Siap-siap aja nih dengan azab yang akan Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahwa kita itu anak yang baik, anak yang senantiasa berkata yang baik kepada kedua orang tua kita, lemah lembut terhadap mereka. Amin. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, kita itu harus berkata yang sopan, yang baik, yang santun terhadap kedua orang tua kita gitu. Tadi dikatakan di awal tidak boleh meninggikan suara, tidak boleh berkata yang tidak baik kepada mereka ya. Nah, yang keempat di dalam ayatnya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah. Nah, di sini kita harus merendahkan diri kita terhadap kedua orang tua kita. Contoh, tidak memandang dengan tatapan yang tajam terhadap kedua orang tua kita. Molototan, cenah bahasa Sundanya. Nggak boleh ya sayang ya. Kita harus menundukkan pandangan kita di depan kedua orang tua kita. Terus, contoh lagi, duduk di lebih rendah daripada kedua orang tua kita. Tidak boleh meninggi. Kalau orang tua duduknya di bawah, berarti kita ikutan di bawah. Kalau orang tua duduknya di sofa, kita boleh di bawah. Tapi nggak boleh orang tua di bawah, kita duduk di sofa. Itu nggak boleh ya sayang ya. Terus ada lagi, tidak mendahului pembicaraan orang tua. Jadi ketika orang tua kita sedang berbicara atau sedang menasehati kita, maka kewajiban kita adalah mendengarkan pembicaraan mereka. Terus selalu mendahulukan orang tua kita dalam segala apapun, dalam kebaikan kita. Contoh dalam makan, dahulukan dulu orang tua kita. Orang tua dulu yang ambil makan, baru kita. Dan yang selanjutnya yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Nih teman-teman, setiap setelah sholat, kewajiban kita salah satunya yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Insya Allah sudah hafal ya doanya? Kita coba bareng-bareng ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecilku. Senantiasa mendoakan kedua orang tua kita ya teman-teman ya. Dengan jasanya Masya Allah yang luar biasa, yang sangat mungkin tidak bisa kita balaskan kepada kedua orang tua, maka tuh cara kita mengabdi kepada orang tua, cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yaitu dengan berdoa, meminta kepada Allah untuk senantiasa menyayangi kedua orang tua kita. Kita harus senantiasa berhati-hati ya teman-teman ketika bersikap, bertingkah laku kepada kedua orang tua kita. Karena sesuai dengan hadis yang di awal Bu Tiara bacakan, bahwa ridho Allah itu ada pada ridho orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita sudah murka, sudah tidak senang terhadap kita, hati-hati. Allah pun mungkin tidak akan sayang terhadap kita, karena orang tua kita pun tidak sayang terhadap kita, ataupun orang tua sudah sakit hati terhadap kita, maka nauzubillahi min dzalik ya, siap-siap dengan azab Allah yang Allah berikan kepada kita karena kita telah menyakiti hati kedua orang tua kita. Nah, itu mungkin adab-adab terhadap kedua orang tua kita. Tapi di sini Bu Guru akan sedikit menjelaskan juga tentang adab terhadap guru.
Nah, teman-teman, guru itu adalah orang tua kedua kalian setelah orang tua kandung kalian. Kita mendapatkan ilmu, pendidikan, dari awalnya kita tidak mengetahui apa-apa menjadi tahu apa-apa. Dari awalnya kita tidak bisa apa-apa menjadi kita bisa sesuatu yang guru itu ajarkan kepada kita. Nah, adapun adab-adab terhadap guru yang pertama yaitu adab ketika berbicara. Dikisahkan di zaman Rasulullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari. Saat kami sedang duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW. Kemudian duduk di hadapan kami, maka seakan-akan di atas kami ada burung. Tak satu pun dari kami yang berbicara. Nah, sesuai hadis yang tadi, bahwa zaman Rasulullah, mereka ketika Rasulullah sudah memasuki majlis mereka tidak berani berbicara sama sekali. Cukup hanya Rasulullah yang berbicara, kecuali mereka sudah diizinkan oleh Rasulullah untuk memberikan pertanyaan atau berbicara. Nah, begitupun teman-teman ya. Ketika sudah ada dalam majlis, ketika sudah ada dalam kelas dan bu guru sedang menerangkan, teman-teman tidak boleh untuk ngobrol, berbicara, ngalor ngidul, apalagi menyanggah perkataan bu guru. Contoh, bu guru sedang menjelaskan, si A, ibu ini dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh sayang ya, kecuali nanti sama bu gurunya dia bilang, oke teman-teman, siapa yang mau bertanya hari ini? Nah, baru ketika bu guru sudah memberikan perkataan seperti itu, baru teman-teman boleh berbicara. Adapun ketika bu guru menjelaskan, tolong diam terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada bertanya ya. Janganlah bertanya sampai diizinkan. Seperti kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ya, teman-teman ya. Nah, Nabi Musa adalah muridnya Nabi Khidir, yang mana Nabi Musa mengikuti. Terus Nabi Khidir dengan perjanjian, kata Nabi Khidir, wahai Musa, jika kamu mau mengikuti aku, maka kamu harus bersabar untuk tidak bertanya apa yang aku lakukan gitu. Nah, maka di sana catatannya bahwa Nabi Khidir tidak mengizinkan Nabi Musa untuk bertanya, kecuali Nabi Khidir mengizinkan dia untuk bertanya gitu. Selanjutnya teman-teman, yaitu adab dalam mendengarkan penjelasan atau mendengarkan pelajaran dari buku. Nah, teman-teman, di sini Bu Tiara mau mengisahkan salah seorang sufi di zaman dulu, yaitu yang bernama Yahya bin Yahya. Nah, ketika itu dia sedang berada di dalam majelis ilmu berserta kiainya. Nah, ketika kiai itu menjelaskan, murid-muridnya sedang mendengarkan, dan lewatlah segerombolan gajah-gajah di pinggir majelis mereka. Lalu sahabat-sahabat atau teman-teman Yahya bin Yahya itu langsung bergerombol untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada gajah-gajah di pinggir majelis mereka. Nah, tapi seorang Yahya bin Yahya, dia hanya duduk terdiam karena niat dia datang ke majelis itu hanyalah untuk mendengarkan gurunya. Nah, bisa kita teladani sikap Yahya bin Yahya di sini, bahwa kita ke sekolah itu hanya untuk mendapatkan ilmu dari bu guru, pelajaran dari bu guru. Jadi ketika ada apapun itu di pinggir kelas dan lain sebagainya, maka kita tetap fokus untuk mendengarkan penjelasan dari ibu guru. Selanjutnya adab terhadap guru yaitu mendoakan guru. Nah, teman-teman, sekarang Bu Tiara tanya, suka doain ibu gurunya enggak? Ya, doakan semoga ibu gurunya sehat, senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan doa-doa baik lainnya. Begitupun bu guru, insya Allah senantiasa mendoakan teman-teman agar teman-teman sehat, semangat mencari ilmunya, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang mempunyai akhlakul karimah, menjadi para penghafal Al-Quran, dan doa-doa baiknya yang senantiasa bu guru ucapkan ya teman-teman.
Nah, yang selanjutnya yaitu meneladani ilmu dan akhlak dari bu guru. Nah, ilmu dan akhlak dari bu guru ini ketika yang baik teman-teman ambil, yang tidak baik jangan diambil ya. Akhlak dari bu guru tolong diikuti oleh teman-teman. Salah satunya akhlak yang baik. Insya Allah mudah-mudahan bu guru juga di sini berusaha untuk memberikan teladan yang baik buat teman-teman, untuk memberikan suri teladan yang baik untuk teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu sabar dalam membersamainya. Sabar ketika ibu gurunya sedang marah-marah, atau bukan marah-marah ya, sedang menegur teman-teman, sedang menasihati teman-teman, bersabar. Yang selanjutnya, jika bertemu maka ucapkanlah salam terlebih dahulu. Nah, jika bertemu sama bu guru, teman-teman harus lebih dahulu mengucapkan salam gitu. Contoh, bu guru di gerbang menyambut teman-teman. Jadi teman-teman yang terlebih dahulu mengucapkan salam, Assalamualaikum bu guru. Nanti bu gurunya jawab, Waalaikumsalam teman-teman. Adapun mengucapkan salam ini atau menyapa bu guru ini tidak hanya untuk di lingkungan sekolah. Ketika teman-teman di luar ketemu sama ibu guru, salam. Ketika bertemu di pasar, di surya dan lain sebagainya, di jalan, nah di tempat umum, teman-teman wajib menyapa bu guru gitu ya. Assalamualaikum bu guru gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saling sapa menyapa ya, walaupun kita bertemu di luar. Oke, baik teman-teman, itulah poin-poin adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Kenapa sih Bu, kok harus ada adab-adabnya terhadap orang tua dan guru? Kenapa? Karena hidup kita biar berkah. Adab terhadap guru, ilmu kita biar berkah. Ilmu kita biar bermanfaat. Ada dalam diri kita, ada dalam hari kita realisasikan dalam akhlak kita terhadap orang tua, akhlak kita terhadap guru. Nah, teman-teman sama ya, adab juga termasuk kepada orang dewasa. Kita juga harus senantiasa sopan santun, berperilaku yang baik, menghormati yang lebih tua, dan kita berusaha untuk menghargai yang lebih muda. Dan terapkan selalu 5S, salam, sapa, sopan, santun, senyum. Ya, senyum terus ya teman-teman. Nah, sekian kultum dari Bu Tiara pagi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat Bu Tiara sendiri ya. Nah, teman-teman semangat selalu untuk mencari ilmunya, semangat selalu untuk memperbaiki dirinya, semangat selalu untuk menghafal Al-Qur'annya. Semoga Allah senantiasa memudahkan teman-teman dalam belajar, dalam menghafal Al-Qur'an. Mohon maaf dari Bu Tiara bila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.